Sapaan Gembala Jumat 6 November tahun 2020. Tema kita tentang Yesus dan hukum Taurat. Seringkali orang bertanya kepada saya, "Pak, apakah Yesus menggenapi Taurat atau meniadakan hukum Taurat?" Kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat 17 menuliskan bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, namun di dalam Efesus 2 ayat 15 menyatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dengan Paulus menuliskan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lalu kita akan bertanya, ini kok ada perbedaan yang sangat mencolok di dalam perjanjian baru? Untuk mengerti hal ini, maka kita harus melihat terlebih dahulu ada 3 macam hukum di dalam perjanjian lama. Thomas Aquinas mengatakan bahwa ada 3 macam hukum di dalam perjanjian lama, yaitu hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yuridisial. Hukum moral adalah bisa kita katakan adalah inti dari hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Bagi Yesus, kedatangannya adalah untuk menggenapi hal tersebut. Sedangkan hukum seremonial adalah hukum yang berhubungan dengan ritual keagamaan, seperti persembahan persepuluhan, hukum persembahan kurban, sunat, dan ketentuan penyucian persembahan tentang makanan, pakaian, dan lain-lain. Dengan kedatangan Kristus, hukum seremonial tidak diberlakukan sama dengan ketentuan di zaman Musa karena sudah digenapi dalam Kristus, sebab Kristus sendiri adalah persembahan yang sempurna, kurban anak domba Allah bagi keselamatan umat manusia. Jadi ada perbedaan-perbedaan sejak kedatangan Kristus mengenai hukum seremonial, di mana hukum seremonial pada zaman Yesus atau zaman perjanjian lama pada saat itu sudah tidak berlaku dengan kedatangan Kristus. Hukum seremonial digenapi oleh Kristus dan gerejanya. Oleh karena itu, hukum seremonial kembali lagi tidak dibatalkan, tetapi dipenuhi dengan cara yang berbeda, seturut dengan kehendak Kristus, yaitu menurunkannya kepada gereja dengan apa? Dengan melakukan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Itu salah satunya. Yang berikutnya tentang hukum yudisial. Hukum yudisial adalah peraturan atau yang menetapkan hukuman atau sanksi bagi orang lain yang melanggar dari perintah-perintah dari Taurat tersebut. Contohnya, sanksi jika hukum perpuluhan dilanggar, pencuri domba yang harus mengembalikan 4 kali lipat, hukum cambuk yang tidak boleh lebih dari 40 kali, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan banyak hal, apalagi dengan hukum Taurat turunan-turunan dari beberapa hal yang dicatat di dalam Talmud. Begitu banyak hukuman-hukuman yang membuat orang akhirnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Karena kalau kita bicarakan tentang Taurat itu bukan hanya 10 perintah Tuhan, tetapi juga turunan-turunan dari hukum-hukum tersebut. Nah, Yesus tidak mengajarkan hukum yudisial. Makanya hukuman rajam, cambuk yang tertulis dalam perjanjian lama tidak diberlakukan oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan hukum yudisial ini. Karena hal itu telah diserahkan menurut Yesus. Yesus menyerahkan segala sesuatunya, otoritas itu pada pemerintah pada saat itu. Bahkan Yesus sendiri tunduk dalam kewenangan otoritas pemerintah di zamannya, yang akhirnya memutuskan untuk menyalibkan dia. Melalui 3 penjabaran tadi, penjabaran hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yudisial, menunjukkan bahwa Kristus datang untuk memperbaharui hukum Taurat dalam arti mempertahankan hukum moralnya, menggenapi hukum moralnya. Namun Yesus tidak lagi memberlakukan, meniadakan hukum seremonial dan hukum yudisialnya. Yesus menggenapi dengan cara-cara yang berbeda. Karena hukum-hukum itu hanya merupakan persiapan bagi kesempurnaan yang diberikan oleh Yesus. Namun jiwa yang melatar belakangi segala ketentuan hukum Taurat, yakni hukum kasih, tetap berlaku. Jadi kita bisa lihat apa yang ditiadakan oleh Yesus dan apa yang digenapi oleh Yesus.
hukum kasih tetap berlaku, hukum moral tetap berlaku. Yesus menggenapi hukum moral tersebut. Dan Yesus meniadakan atau menggenapi dengan cara yang berbeda dari hukum seremonial dan hukum yudisial. Semoga kita sama-sama kembali belajar bagaimana kita memandang dalam hal Taurat ini, bukan berarti tidak serta-merta menolak dan tidak serta-merta menerima, tapi kita lihat dari sudut pandang Yesus. Yesus menggenapinya, yaitu menggenapi hukum moral dari hukum Taurat tersebut. Tuhan memberkati kita.